nulis lagu sendiri. Udah didaftarin resmi, tiba-tiba lagu kamu muncul dari boneka mainan anak-anak yang dijual di toko. Tanpa kamu tahu, tanpa izin, dan tanpa sepeser pun masuk ke kantong kamu. Kedengarannya gila. Ini beneran kejadian. Hari ini kita membahas kasus Inge Christian, seorang pencipta lagu yang lagunya dipakai seenaknya sama perusahaan main. Jadi, pada 22 Januari 2019, Inge Christian mendaftarkan lagunya yang berjudul Aku Mau ke DJKI, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Secara hukum, hak cipta itu sebenarnya sudah otomatis lahir begitu lagu selesai diciptakan. Tapi, dengan didaftarkan, Inge punya sertifikat resmi, bukti kuat bahwa dia adalah penciptanya. Ini diatur di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, Pasal 1 dan Pasal 64. Nah, masalah mulai muncul ketika sebuah perusahaan bernama PT Bintang Cahaya Kencana memproduksi mainan boneka namanya Putri Anissa Hijab Perfume Doll. Mereka masukin lagu Aku Mau ke dalam chip audio boneka itu tanpa ngabarin Inge, tanpa minta izin, dan tanpa bayar royalti sama sekali. Ini persis kayak kamu seorang fotografer, terus foto karyamu tiba-tiba dicetak orang lain, jadi kaos dan dijual tanpa bilang apa-apa ke kamu. Yang dilanggar ada dua sekaligus. Yang pertama, hak moral, nama Inge nggak dicantumkan di produk itu sama sekali. Kedua, hak ekonomi, lagunya dipakai buat cari untung, tapi Inge nggak dapat apa-apa. Ini melanggar Pasal 5, Pasal 9, Ayat 1, dan Pasal 9 Ayat 3 dari Undang-Undang Hak Cipta. Belum selesai, boneka itu kemudian dijual luas ke pasaran oleh GoToys. Mungkin GoToys bakal bilang, kami kan jual produknya, bukan yang bikin. Tapi dalam hukum hak cipta, itu bukan alasan yang cukup. Menjual produk yang mengandung karya bajakan sama aja salahnya. Mereka tetap dapat untung dari penjualan boneka itu, sementara Inge nggak dapat apa-apa. GoToys adalah bagian dari rantai pelanggaran yang sama. Tindakan ini melanggar Pasal 9 Ayat 1 huruf G dan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta yang intinya bilang hak untuk mendistribusikan dan menjual sebuah karya itu milik penciptanya, bukan orang lain. Jadi, pelajaran dari kasus ini, kalau kamu pencipta karya, daftarkan karyamu. Hak cipta otomatis ada, tapi sertifikat dari DJKI itu tamengmu. Kalau kamu pakai karya orang lain untuk keperluan bisnis, wajib minta izin dulu dalam bentuk lisensi dan bayar royalti. Dan menjual produk bajakan juga tetap salah, meski kamu bukan yang bikin. Jangan asal jual kalau nggak tahu asal-usul karya di dalamnya. Hak cipta itu bukan cuma soal hukum, ini soal menghargai kerja keras orang lain.